Lihatlah anak-anak pergunakan apa yang ada untuk hiburannya. Masuk TV kan mas? Ada anak burung ini goyang-goyang. Pohon tumbang pun jadi hiburan. Burungnya ada yang bisa. Kalau ada yang jatuh. Kenapa patah nih? Ayo hancurkan. Hancurkan. Oke, kita Inilah makan ya. kita rumah saya. Ada yang main layang-layang. Itu langit yang biru. Terianya anak-anak. Wah, sini lah, weh. Sini lah. FF itu. Pohon pinang. Geburi. 1, 2, 3. Goyang. Dia jatuh aja ini. Jatuh deh. Yang kencang. Yang kencang nih. Bam. Boom. Lihatlah keseruan anak-anak. Ini hancur itu, weh. Biarkan hancur. Kak, jatuh ya. Biarkan jatuh. Itu sama dari Moet. Oke, ini dia mau masuk TV juga nih. Ya. Bahagia itu sederhana. Anda yang menyusahkan untuk mencari kebahagiaan. Karena kemari makanan yang mahal, weekend, beli baju, tas yang branded, akhirnya di masa-masa yang Anda memerlukannya dia tidak perlu. Ketika Anda sakit, ketika di rumah aja, ataupun tertimpa musibah kemalangan, dia tidak dibutuhkan itu. Terima kasih. Ya, salah. Ustaz, nama channelnya apa? Husnul Yakin. Hah? Husnul Yakin. Sudah yakin. Lihat. Ya, Cari. sederhana saja. Kita rumah saya. Kita nggak perlu banyak menguras tenaga untuk mencari ide. Ada orang mau main layang-layang. Lingkungan yang masih banyak pepohonan dan udara yang segar di sekitar rumah orang tua saya di daerah Bencah Limbat namanya. Tetangga saya lagi sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, sangat baik. Jangan tidak baik, jangan juga sangat tidak baik. Kembali lagi bersama saya. Welcome to my channel, Husnul Yakin. Husnul artinya baik, yakin artinya yakin. Jangan ragu.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah yang menciptakan matahari, bulan, lalu adanya bumi, tempat kita tinggal. Kita tidak tinggal di bulan atau matahari. Di bumi saja sudah cukup. Kami menciptakan langit dan bumi. Lalu, hai orang-orang, bertakwalah kepada Tuhan. Yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Saya memang tidak pernah mengedit video supaya menampilkan asri, karena sudah banyak editan-editan, rekayasa-rekayasa, baik di dalam ekonomi, politik, dan sebagainya. Ini semua terjadi karena manusia memang sukanya terhibur, tapi kadang lupa bahwa hiburan itu tidak hanya dari sesuatu yang dibuat, tapi bisa jadi dengan sesuatu yang ada. Sederhana, tampilkan kesederhanaan. Jangan tampilkan kebanyakan daripada rekayasa, sehingga hidup ini adalah panggung sandiwara, malah disandiwarakan lagi. Seperti film kan semuanya rekayasa. Bunuhnya rekayasa. Meludah, kelahi, jatuh, rekayasa. Nangisnya bukan nangis asli, kadang dikasih cairan baru dia keluar air mata. Ini semua adalah rekayasa. Sesungguhnya kalau kita berpikir ke situ, semuanya kita akan menjadi kembali ke anak-anak segar. Jangan berfokus misalnya kita dapat musibah, kemudian kita sakit, keriput, dan lain sebagainya, stres, nggak bisa tidur, nggak makan enak. Ini akibat daripada kita nggak kembali ke anak-anak. Belajar dari apa yang ada, ini kan lebih baik daripada belajar daripada apa yang tidak ada. Kita selalu saja nonton film Spiderman itu mana ada. Superman itu mana ada. Yang ada itu Nabi Muhammad bisa membelah bulan, itu ada. Nabi Nuh, banjir besar, itu ada. Tapi mana yang paling dominan, itu biasanya yang paling diakui. Makanya kita sebagai orang baik, jangan sampai dan jangan sempat tidak mau menyebarkan kebaikan. Diam akan kebaikan. Ini bukan masalah ria, tapi mana yang paling dominan, itu yang biasanya diyakini, diakui. Teman-teman tahu pasti kenapa orang suka menyebar fitnah. Pertama, kalau orang fitnah itu kan tanpa senjata, tanpa mengeluarkan banyak biaya untuk menjatuhkan lawan. Dan fitnah kan adalah segala sesuatu yang merusak pikiran yang difitnahnya. Karena saya difitnah berzina, saya akan pusing jadi. Saya difitnah mencuri uang masjid, saya pusing jadi. Tapi kalau yang difitnah itu tetap tenang, walaupun dia tidak berbicara, seperti Siti Maryam, dia berpuasa, dia tidak bicara apapun. Sungguh ini kejadian diakui dunia. Dia tidak punya suami. Nah itu, yang tidak punya suami jangan sedih, tetap bertakwa. Dia tidak punya suami, tapi tiba-tiba hamil, mengandung, dan alhamdulillah punya anak. Ini sebetulnya motivasi.
Yang satu aja tunggal bisa punya anak, kenapa yang dua putus asa? Yang sudah suami istri setahun, 2 tahun, 5 tahun kok putus asa? Ya toh? Nggak ada istilah mandul. Mungkin istilah yang belum tepat posisinya dan belum tepat waktunya ada. Kalau mandul nggak ada. Nabi Ibrahim dengan istrinya pertama Sarah akhirnya punya anak. Padahal dia bingung, saya udah tua kok punya anak. Ya kan? Ini adalah sandiwara Tuhan. Tadi kami alhamdulillah telah sholat gerhana. Walaupun di Pekanbaru tidak ada terlihat mataharinya tertutup. Memang saya berdoa juga nggak usah ada, karena kita sedang membutuhkan panas. Tadi malam soalnya beberapa malam kemudian hujan. Ini pari-pari kita masih penuh airnya. Sederhana itu 3 yang bisa kita dapatkan dari sederhana itu. Pertama, sederhana itu akan mudah dekat sama siapapun juga. Kalau kamu seorang rektor dekan, wakil rektor, wakil dekan. Kenapa saya bicara ini? Karena saya orang yang kerja di Sivitas Akademika. Kalau Anda sederhana, tidak menampakkan keangkuhan Anda, biasa-biasa saja, kemudian Anda mau pula traktir orang, itu akan dekat sama orang. Orang akan melindungimu tanpa disadari. Orang akan selalu perhatian terhadap kekuranganmu. Ketika kamu misalnya wajahnya sedih, orang akan bertanya, sehingga sedihnya itu berkurang karena fokusnya kan sudah beda, tidak ke satu titik lagi. Kan saya udah bilang, kejadian itu terjadi, yang menyebabkan kita susah kan pemikiran aja. Tapi kalau orang bertanya 1, 2, 3, akhirnya kita ada yang tempat curhatannya, insya Allah tenang timbul. Kalau sudah tenang, solusi datang. Kedua, orang sederhana itu dia akan terjauhi daripada bencana alam. Kok ada hubungannya sederhana dan bencana? Sederhana dan bencana alam, longsor, tsunami, apalagi, dan bencana corona ini, saya bilang itu ada hubungannya dengan kesederhanaan. Ya kan ada juga yang memanfaatkan corona ini. Pemerintah yang memanfaatkan, ya, dan instansi memanfaatkan supaya dapat dana. Saya nggak menutup pemikiran Anda supaya Anda berpikir seperti ini. Tapi kalau kita misalnya sederhana, udahlah, dari provinsinya sudah betul-betul tidak mau, tidak perlu kita mendapatkan dana yang mungkin bebas. Yang penting masyarakat kita bagus, nanti rezeki akan datang dari mana saja. Seperti Al-Quran mengatakan, siapa yang takwanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia dapat rezeki dari pintu-pintu yang tidak disangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Semuanya sudah ada kadarnya, ketentuannya. Jangan takut. Kalau kita tamak, bencana pasti ada. Seorang yang pakai kalung emas, wanita dia nampak kalungnya pergi ke pasar, bencana apa? Ya, ada yang mau jambret dia, ada yang mau ngambil kalung dia.
Itu maksudnya, kalau Anda sederhana, udah emas Anda simpan di dalam jilbab Anda. Bodi Anda wanita jangan ditampakkan, simpan di dalam baju lebar Anda. Tidak akan ada bencana. Yang ketiga, sederhana itu akan membentuk hati lebih tentram dan tenang, sehingga bisa jadi sederhana akan menjadikan Anda masuk ke surganya Allah. Sekali lagi saya katakan, Aliza. hidup adalah pilihan. Jadikan segala sesuatu itu pelajaran. Kembalilah kepada anak-anak, terhibur dengan sesuatu yang tidak mengeluarkan banyak duit. Kemudian duit Anda bisa Anda manfaatkan untuk membantu orang. Terima kasih. Salam senyum dari saya, Husnul Yakin. Semoga semuanya dalam keadaan bahagia, tak terkurangi satu apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.